Shalom, selamat pagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Depok edisi Kamis 6 Juli 2023. Salam damai dan sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita selalu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di pagi hari ini untuk berdoa mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang kami boleh beristirahat dan dibangunkan kembali pada pagi hari ini dalam keadaan tidak berkekurangan suatu apapun juga. Kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat agar kami boleh mengerti arti perkataan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, sertai kehidupan kami pada pagi hari ini, dan kami boleh terus bersuka cita di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebab pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Tema bacaan kita pagi ini, hikmat yang tak berfaedah. Kakinaan tae patunna. Murka Allah sedang dinyatakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia. Mengapa Allah murka? Bukankah Allah adalah kasih? Setiap kali dosa terjadi, saat itulah murka Allah dinyatakan. Nampak bahwa akibat dosa yang menyusahkan hidup manusia merupakan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tidak menunggu satu waktu seperti nanti saat penghakiman baru terjadi. Rasul Paulus menuliskan bahwa kefasikan dan kelaliman menyebabkan Allah murka dari surga. Kefasikan dipertontonkan melalui cara hidup yang tidak mengenal Allah, padahal Allah telah menyatakan dirinya. Cara hidup dalam kefasikan nyata melalui hidup yang tidak memuliakan Allah, hidup yang tidak mengucap syukur, memenuhi pikiran dan hati dengan hal yang sia-sia atau kebodohan, berbuat seolah-olah penuh hikmat padahal menjadi bodoh, mengganti kemuliaan Allah dengan hal yang fana. Itulah yang membuat manusia lalim atau tidak adil dalam menjalani kehidupan. Manusia hanya mementingkan keinginan sendiri dan bukan keinginan Allah. Ya, manusia yang berdosa tidak dapat tahan terhadap kebenaran, lalu menindas kebenaran dengan kelaliman. Berbuat seolah-olah penuh hikmat, padahal hikmat itu tidak ada gunanya atau tidak berfaedah, sebab tidak mendatangkan pengenalan yang benar tentang Allah, tapi justru membuat bodoh. Akibatnya, semakin melakukan dosa dan semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hati, yang membawa kepada semakin munculnya berbagai bentuk kejahatan, dan akhirnya hukuman Tuhan terus-menerus dinyatakan. Karena itulah manusia membutuhkan keselamatan dari surga. Tetapi manusia harus menunjukkan pertobatan melalui hikmat yang benar menurut kehendaknya. Amin.
Demikianlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan, sidang jemaat yang kekasih, biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau terus setia memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Firman yang memberi kami hikmat untuk menjalani hidup ini. Karena sesungguhnya ada begitu banyak hikmat yang tidak berfaedah dalam kehidupan kami. Seperti ketidakmauan mengenal Engkau, kesombongan, kecongkakan, kekerasan hati. Tuhan, karena itu firman-Mu yang boleh terdengar pagi hari ini, kiranya sungguh-sungguh memberi pengajaran yang hidup, sehingga kami tidak akan hidup dalam hikmat-hikmat yang tidak berfaedah, tetapi hidup dalam hikmat-Mu, yaitu mengenal Engkau dengan baik, hidup rendah hati, dan selalu taat kepadamu. Terpujilah Engkau selalu, dan biarlah Engkau yang terus kami muliakan dalam menjalani hari ini. Ya Bapa di surga, kami mempercayakan hidup kami, apapun kesibukan kami hari ini yang seturut kehendak-Mu, biarlah Engkau tuntun kami. Dan janganlah kami hidup dalam hikmat-hikmat yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah. Sebab itu dalam seluruh jerih dan juang kami, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat pendidikan anak cucu kami, dan segala hal yang kami perjuangkan, kiranya kami boleh menjalani hidup dan perjuangan dengan baik. Demikian juga orang-orang yang terus kami kasihi, yang hidup dalam masa tua, yang hidup dalam pergumulan karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Topangan-Mu kiranya terus nyata, dan bagi yang bergumul atau berduka Engkau hiburkan, dan secara khusus dialami oleh kekasih kami Bapak Yan Lele Padang bersama dengan anak-anak dan cucu serta segenap keluarga besar, karena ditinggalkan oleh orang yang mereka sangat kasihi. Tuhan, hiburkan dan kuatkanlah kekasih kami Bapak Yan Lele Padang bersama keluarga besarnya, bahkan kami segenap warga jemaat Depok yang sungguh-sungguh bergumul karena kehilangan saudara seiman kami. Tuhan, Engkau kiranya terus memelihara kami sepanjang hari ini, seperti yang Engkau nyatakan secara khusus kepada kekasih kami Bapak Edi Wibowo Santoso yang bertambah usia setahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah. Tuhan, kasihi kami, kasihi keluarga kami yang jauh dari kami, kasihi sesama kami, kasihi pemerintah kami, kasihi juga saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Terpuji Engkau Bapa, dengarkan doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat yang kekasih, hiduplah dalam hikmat yang berfaedah dari Tuhan dan bukan hikmat yang tidak berfaedah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.